Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus keluarga besar daripada kerajaan Sumedang. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap keluarga besar, keturunan-keturunan daripada Pangeran Santri Sumedang. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap rukun warji Sumedang dan Majelis Nurul Khairat. Keluarga besar keturunan Pangeran Santri Sumedang 1530 sampai 1578, penguasa kerajaan Sumedang Larang. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad beserta panitia Haul Pangeran Santri Sumedang. Yang saya cintai, yang saya muliakan, tidak lupa kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad. Saya tidak akan membahas tentang Maulid karena saya sering membahas tentang Maulid. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang beberapa perkara-perkara penting. Yang pertama, saya akan membahas tentang haul. Saudara-saudara, perhatikan. Haul itu punya tiga makna. Haul punya tiga. Jawab yang keras. Haul punya tiga. Haul punya tiga arti. Haul punya tiga. Yang pertama, alladzi barakna haulahu, sama-sama. Alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang pertama artinya adalah sekeliling. Yang kedua, la haula wala, la haula wala, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang kedua artinya daya dan upaya. Nah, haul yang ketiga artinya 1 tahun. Haul yang ketiga artinya apa? Jadi setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, haul yang kita maksudkan pada malam hari ini adalah setiap perputaran waktu 1 tahun yang dimana kita mengenang orang soleh, mengenang ulama, mengenang orang soleh, mengenang orang yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah. Di dalam acara-acara haul dibacakan manaqib, dibacakan sejarah hidup sahibul haul, bagaimana ilmunya, amalnya, akhlaknya, adabnya, keberaniannya, budi pekertinya, agar kita yang duduk di majelis haul bisa menjadikan sahibul haul sebagai pedoman kita, sebagai teladan kita. Ini intisari daripada haul. Jadi haul itu dibacakan sejarah orang-orang soleh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu
itu hidupnya abadi selama-lamanya. Bukan berarti mereka nggak mati. Jasad mereka terkubur, nama mereka terpampang di batu nisan, tulang belulang mereka hancur, tetapi mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Contoh, Pangeran Santri Sumedang. Beliau meninggal tahun 1130. Tahun 1530 sampai sekarang tahun 2023 masih dikenang. A'yanuhum mafkudah wa amthaluhum fil qulubi mawjudah. Jasadnya hancur, tinggal tulang belulang. 1530 tahun sampai 2023 masih terus dikenang, namanya terus disebut. Kenapa? Karena beliau meninggalkan manfaat, meninggalkan kebaikan. Saudara-saudara, ibunda Nabi Muhammad, ketika beliau berada di Abwa al-Qarya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu kota desa kecil yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, apa wasiat beliau kepada anak beliau Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ketika itu masih berumur 7 tahun. Apa kata beliau? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun fa dzikri ba'd faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Kata beliau, kullu hayyin mayyit, segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang berjiwa pasti akan mati, yang bernyawa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan, yang segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha, segala sesuatu zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Kullu hayyin mayyit, kata beliau. Wa kullu jadidin bal, segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, baju barumu apakah akan baru selama-lamanya? Mobil barumu apakah akan baru selama-lamanya? Rumah barumu apakah akan baru selama-lamanya? Semua yang baru pasti akan usang. Bahkan pohon-pohon daun-daun yang hijau ada saatnya dia menguning. Ketika dia menguning, dia gugur dari tangkai. Segala yang baru pasti usang. Wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua mati, semua orang tua hancur, semua orang tua binasa. Ana mayyitatun, kata ibu Nabi, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri ba'd, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khairan, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi besar Muhammad. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi pasti akan mengenang ibundana. Setiap orang yang mengingat Nabi pasti akan mengingat ibundana. Nah, begitu pun pada malam hari ini. Setiap orang yang mengenang, mengingat kerajaan Sumedang pasti akan mengenang dan mengingat Pangeran Santri Sumedang. Tidak akan pernah dilepaskan. Coba bayangkan, itulah bedanya orang soleh, beda dengan artis-artis. Kalau artis-artis, ya, mereka itu bagaikan debu, ibu-ibu. Debu, sekali lewat banyak, habis itu udah hilang. Iya kan? Satu contoh, kamu mau kemana? Kamu nanya. 3 bulan hilang, hilang nggak? Hilang nggak? Kenapa? Ahli dunia. Kalau ahli akhirat enggak, akan selalu dikenang selama-lamanya. Walaupun jasad mereka terlihat. Beda dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh, al-jahlu qabla mauti mautun li ahli, fa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Orang bodoh nggak usah nunggu mati, sebelum kematian datang sesungguhnya dia telah mati.
Orang bodoh nggak usah nunggu jasadnya dikubur. Sebelum jasadnya dikubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Coba kita lihat bagaimana orang-orang soleh. Bagaimana Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu. Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau hidup dalam apa? Hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, Bidayatul Hidayahnya, Mukasyafatul Qulubnya, Miyarul Ilimnya, Al-Wajisnya, Al-Wasidnya. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat tidak ada satupun orang yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal wafatnya ribuan tahun yang lalu. Itu orang soleh. Beliau wafat ribuan tahun yang lalu, tapi beliau hidup dalam Fathur Rabbaninya, hidup dalam Al-Gunyahnya, hidup dalam Futuhul Ghaibnya, hidup dalam manakibnya, hidup dalam asrornya, hidup dalam auratnya. Syekh Abil Hasan Asyadili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Hizbul Bahar, Hizbul Nasornya, Sirrul Jalil, fi khawasi hasbunallahu ni'mal wakilnya, hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya. Itu orang-orang soleh, walaupun jasad mereka telah tiada, tetapi mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan ilmu yang bermanfaat, meninggalkan nasihat, meninggalkan hikmat, meninggalkan manfaat, sehingga kita yang hidup bisa mengambil manfaat dari mereka, orang-orang yang telah meninggal dunia. Bahkan coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu coba ziarah ke Sunan Ampel, ziarah ke Maulana Hasanuddin, ziarah keluar Batang, Habib Husain bin Abu Bakar Idrus, ziarah ke Keramat Empang. Banyak nggak yang jualan di situ? Banyak nggak yang jualan? Nah, orang-orang datang beli di situ, beli dagangannya, beli jualannya. Karena apa? Karena mau ziarah atau karena mau jalan-jalan? Karena mau apa? Ziarah ke Sohibul Makom. Sohibul Makom yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, masih bisa memberikan nafkah hidup kepada orang yang masih hidup. Luar biasa. Luar biasa. Nah, makanya dengan adanya acara haul seperti ini, jadikan iktibar, jadikan pelajaran. Kita duduk di sini mengenang daripada Pangeran Santri, yang dimana beliau adalah raja. Saudara-saudara, raja-raja zaman dulu, bagaimana keberanian mereka, bagaimana amar ma'ruf mereka, nahi mungkar mereka, jihad mereka. Saudara-saudara, jasa-jasa para raja-raja, para sultan-sultan, para pahlawan-pahlawan terdahulu begitu luar biasa. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para raja, darah para ulama, darah para syuhada, darah para santri. Para pahlawan terdahulu nggak sama dengan pejabat-pejabat brengsek zaman sekarang. Kalau pahlawan zaman dulu, raja zaman dulu, sultan-sultan zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu, jikalau mereka zaman dulu mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan jiwa, mengorbankan darah, mengorbankan harta, untuk apa? Untuk bangsa, untuk rakyat, untuk memerdekakan Indonesia, untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Itu pahlawan zaman dulu, itu raja zaman dulu. Pejabat-pejabat sekarang mereka bukan berkorban untuk bangsa, bukan berkorban untuk rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan, bangsa yang mereka korbankan. Pahlawan-pahlawan, raja-raja, sultan-sultan zaman dulu, mereka berpegang, mereka berjuang dengan memegang bambu runcing. Untuk apa? Mengusir penjajah. Sedangkan pejabat-pejabat sekarang mereka mengundang penjajah-penjajah gaya baru untuk merampok kekayaan alam Indonesia, saudara. Wahai para pahlawan-pahlawan, wahai Bung Tomo, wahai Jenderal Sudirman, wahai para raja-raja, wahai pangeran santri, wahai para sultan-sultan, coba kalian lihat pejabat-pejabat sekarang, mereka sengsarakan rakyat,
Mereka tipu rakyat demi kepentingan partainya, demi kepentingan politiknya. Kalian berjuang mati-matian melawan para penjajah agar Indonesia merdeka, tetapi sekarang Indonesia mereka jual kepada negara-negara asing, saudara-saudara. Makanya dengan adanya acara hall ini menjadi pelajaran agar kita bisa mengambil pelajaran, jadikan beliau-beliau sebagai teladan untuk membela membela negara, membela merah putih, membela Pancasila, membela masyarakat, membela masyarakat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini lihat, sebentar lagi ini tahun pemilu. Saya tadinya cuma mau 15 menit jadi agak lama ini. Sebentar lagi tahun pemilu, saudara-saudara. Lihat, tahun pemilu ya. Lihat. Mak Banteng pakai jilbab. Siapapun mau calon lurah, mau calon camat, kepala desa, camat, bupati, wali kota, calon presiden, ya, yang perempuan, yang nggak pernah pakai jilbab, mendadak syar'i. Betul. Yang laki-lakinya mau calon lurah, kayak camat, bupati, wali kota, presiden, mendadak pakai sarung, pakai peci, mendadak jadi santri. Keluar masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden. Masuk sawah, keluar jadi presiden. Naik beca, turun dari beca jadi presiden. Saya berjanji mensejahterakan rakyat. Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji berbuat adil kepada rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita rakyat Indonesia menjadi budak di negara telah sendiri, saudara-saudara. Tanah rakyat dirampas, hak rakyat dirampas, uang rakyat dikorupsi. Lihat kemarin masyarakat Rempang, tanah mereka mau dirampas dengan mengatasnamakan negara, tapi mengambil harta rakyat, tetapi mengambil hak rakyat, mengatasnamakan negara, tetapi menembaki rakyat. Kalian rakyat yang beli senjata kalian arahkan kepada teroris, arahkan kepada KKB, arahkan kepada OPM, bukan. Kalian arahkan senjata kalian kepada rakyat yang tidak berdaya. Kalian jangan sombong sama pangkat, jangan sombong sama jabatan, jangan sombong sama tahta, jangan sombong sama kekuasaan. Jangan, di atas kalian ada kami rakyat. Ini Indonesia bukan milik presiden, betul? Bukan milik Panglima TNI, bukan milik Kapolri, bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik PDI, betul? Indonesia bukan milik Gerindra, Indonesia bukan milik Golkar, bukan milik PKB, bukan milik Nasdem, bukan milik P3, bukan milik PKB, bukan milik Demokrat, bukan milik PKS. Siapa lagi? Bentar, kalau saya nggak sebut disangka saya orang partai lagi. Indonesia bukan milik partai manapun, bukan milik pejabat manapun, tetapi Indonesia milik kita, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Kalian aparat pejabat jangan macam-macam sama rakyat, jangan. Saya tanya, seragam mereka dari siapa? Dari siapa? Baju dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa?
dari darah rakyat, keringat rakyat, maka semestinya rakyat ibu kandung kalian harus melayani rakyat, bukan bikin rakyat seperti binatang. Makanya saudara-saudara, kenapa Habib Rizik, kami berjuang mati-matian. Saya sampai berkali-kali masuk penjara. Apa saya masuk penjara? Apa yang saya butuhkan? Apa yang saya harapkan? Pangkat, jabatan. Saya tanya, saya masuk penjara, saya koruptor. Saya koruptor. Saya pelacur. Saya nyolong uang rakyat. Saya bandar narkoba. Saya pembunuh. Saya keluar masuk penjara karena membela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi. Maka saya bersumpah demi bangsa, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah saudara. Saudara-saudara, saya baru keluar penjara 2 hari sudah dibawa ke Nusa Kambangan, penjara di tengah laut, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Saya dibikin seperti penjahat besar, padahal hanya gara-gara ceramah saya membela rakyat. Bayangkan, diborgol tangan, dari tangannya borgol perut, nyambung borgol kaki, sampai petugas yang borgol, beb, saya minta maaf beb, saya takut kualat sama hati. Saya takut kualat beb, saya orang NU takut saya kualat sama hati. Minta maaf beb, ini cuma SOP beb, tidak apa-apa sudah borgol saya. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya sampaikan kepada kalian para pengkhianat bangsa. Saya sampaikan kepada kalian para pejabat zalim. Saya sampaikan ke kalian cukong. Saya sampaikan kepada kalian bisa memenjarakan jasad saya. Kalian bisa memisahkan saya dengan anak istri saya. Kalian bisa melakukan apa saja kepada saya, memenjarakan saya, membunuh saya. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang saya gaungkan, yang saya sampaikan, tidak akan pernah bisa kalian padamkan sampai hari kiamat. Takbir, takbir, takbir. Enggak apa-apa, saya tanggung semua risiko. Kalian pikir saya berjuang tujuannya pangkat jabatan? Harus kalian tahu, kakek-kakek kami para habaib berkata, andaikan pangkat jabatan bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah kami tidak rela pangkat dan jabatan tersebut dipegang oleh binatang peliharaan kami. Karena begitu hina pangkat dan jabatan bagi kami. Makanya saya wasiatkan bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 2024 ingat suara-suara kalian yang akan menentukan baik buruknya bangsa ke depan. Suara-suara kalian yang akan menentukan bagus atau rusaknya negara kita ke depan. Suara-suara kalian yang akan menentukan besok ke depan kita akan mendapatkan pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang mensejahterakan rakyat atau menyusahkan rakyat, pemimpin yang adil atau pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang jahat, pemimpin yang biadab. Semua tergantung dari suara-suara kalian. Maka jangan sampai kalian salah di dalam memilih pemimpin. Maka sama-sama kita semua tunggu hasil ijtima ulama. Saudara-saudara, Habib Rizik FPI tidak pernah meninggalkan umat, tidak pernah mengkhianati umat. Saya tanya, pernah FPI mengkhianati umat? Pernah FPI meninggalkan umat? Apakah FPI bisa disogok? Apakah Habib Rizik, saya, Habib Hanif, apakah kami bisa dibeli? Kami bisa disogok? Apakah pernah kami meninggalkan umat? Apakah pernah kami mengkhianati umat? Tidak, saudara. Nyawa kami, jiwa kami untuk umat, karena ini warisan daripada kakek-kakek kami. Paling kecil risiko di penjara, paling besar cita-cita kami mati di jalan Allah mempertahankan agama kakek kami. Makanya saya tanya semua masyarakat Sumedang yang hadir di sini, tahun 2024 siap ikut komando Habib Rizik?
Kurang keras, siap ikut komando imam besar. Siap ikut komando imam besar. Tahun 2024 siap memenangkan siapapun yang dipilih dalam hasil ijtima ulama. Siap ikut ulama, siap memenangkan walaupun harus berdarah-darah. Siap ikut komando ulama, siap ikut komando Habib Rizik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir saudara-saudara, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka min 'udwin tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan mukmin bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan sakit. Saya tanya, kalian kalau sakit gigi, yang sakit gigi doang atau satu badan? Begitulah perumpamaan mukmin. Apabila ada mukmin saudara kita merasakan penderitaan, maka kita pun merasakan penderitaannya. Apabila mereka menangis, kita merasakan tangisannya. Apabila mereka sakit, kita merasakan sakitnya. Saudara-saudara, saudara-saudara kita di Palestina selama 50 tahun mereka dijajah oleh Israel, laknatullah. Saudara-saudara, 50 tahun yang lalu Israel datang ke Palestina cuma bawa celana dalam, cuma bawa kolor, nggak pakai sendal. Mereka datang ke Palestina. Lihat bagaimana akhlak umat Islam. Orang-orang Palestina menerima mereka dengan sopan, menerima mereka dengan baik. Tapi lama kelamaan Israel semakin kurang ajar sehingga mereka menguasai Palestina. Mereka usir orang-orang Palestina, anak-anak kecilnya, perempuannya, mereka usir. Al-Aqsa mereka rampas. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Al-Aqsa, Masjidil Aqsa dalam hadis, la tushaddu rihal illa ila thalatha masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid: Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid yang mulia. Masjidil Al-Aqsa adalah tempat kelahiran para nabi dan para rasul. Al-Aqsa tempat hijrahnya para nabi dan para rasul. Al-Aqsa adalah tempat dimi'rajkan Nabi Muhammad dari Al-Aqsa menuju arasnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Aqsa lambang kesucian. Al-Aqsa lambang kehormatan. Al-Aqsa simbol perjuangan. Al-Aqsa adalah milik seluruh umat Islam. Al-Aqsa bukan hanya milik umat Palestina, sehingga kewajiban membela Al-Aqsa bukan hanya kewajiban umat Islam Palestina saja. Karena Al-Aqsa milik seluruh umat Islam, maka kewajiban seluruh umat Islam untuk membela Al-Aqsa. Coba kalian lihat para pejuang-pejuang Palestina, laki-lakinya, orang tuanya, anak kecilnya, perempuannya, mereka berjuang melawan penjajah Israel. Hei ibu-ibu, wahai ibu-ibu, kalian setiap hari dandan pakai bedak, dandanan kalian bedak, dandanan wanita-wanita Palestina, dandanan mereka adalah debu-debu peperangan. Sampai ibu-ibu, kalian mau tahu, perempuan di Palestina, mereka kalau tidur pakai jilbab. Ditanya, kenapa kalian tidur pakai jilbab? Apa jawab mereka? Kami khawatir kalau kami tidur kemudian rumah kami dibom, sedangkan kami tidak pakai jilbab. Kami takut mati dalam keadaan terbuka aurat kami. Kalian pagi, siang, sore, malam buka aurat dalam keadaan telanjang, tidak punya rasa takut kepada Allah. Anak-anak kalian mainannya handphone, anak-anak kalian mainannya robot. Anak-anak Palestina mainan mereka adalah butiran-butiran peluru. Kalau kalian mau tahu arti keberanian, lambang keberanian, lihat anak-anak Palestina, lihat anak-anak Gaza. Mereka melawan tank-tank Israel, serta-serta Israel dengan senjata lengkap. Mereka lawan hanya dengan menggunakan batu, tanpa ada sedikit pun rasa takut. Itu kalau kalian mau lihat arti keberanian. Nah, kemarin
dunia barat, Amerika, Israel, kemudian Prancis, Jerman, seluruh dunia barat. Ketika Hamas menyerang Israel, ada puluhan ratusan tentara Israel yang mati. Langsung dunia barat berkata, Hamas teroris, Hamas melanggar hak asasi manusia. Wahai dunia barat, hei dunia barat, hei Amerika, hei Israel, hei Jerman, hei Prancis, wahai dunia barat, di mana otak kalian? Hamas menyerang Israel, ratusan yang mati. Kalian bilang Hamas teroris, Hamas melanggar hak asasi manusia. Coba kalian lihat, apakah kalian menutup mata kalian? Amerika menyerang Irak, menyerang Afghanistan, ribuan anak kecil yang mati, perempuan yang diperkosa, banyak laki-laki yang tua mati, banyak yang meninggal, banyak yang syahid. Mereka Amerika pakai bom kimia, tetapi kenapa Amerika tidak dibilang teroris? Israel menyerang Palestina, anak kecil berapa ratus ribu. Gaza dibikin penjara terbesar di dunia. Kenapa kalian tidak bilang Israel teroris? Myanmar, budak-budak Myanmar, Muslim di Rohingya dibantai, dibakar hidup-hidup. Kenapa Myanmar tidak kalian bilang teroris? Cina, Muslim Uighur direbus hidup-hidup, dikubur setengah badan, disiksa. Berapa banyak yang mati, perempuan diperkosa. Kenapa kalian tidak bilang Cina sebagai teroris? Kenapa hanya Islam yang kalian identikan dengan teroris? Amerika bilang teroris, Prancis bilang teroris, Israel bilang teroris, Myanmar bilang teroris. Hamas baru menyerang ratusan Israel, tentara mati dibilang teroris. Semua dunia barat berbicara, semua dunia barat mengecam. Sedangkan Amerika nyerang Irak, nyerang Afghanistan, Israel nyerang Palestina, Myanmar nyerang Muslim Rohingya, Cina nyerang Muslim Uighur. Kenapa dunia barat diam dan tidak mengatakan mereka sebagai teroris? Betul. Sekarang saya tanya, siapa yang teroris? Kurang keras, siapa yang teroris? Siapa yang teroris? Siapa yang teroris? Makanya kami sampaikan, wahai umat Islam Palestina, kalian tidak sendiri. Kami umat Islam Indonesia, mayoritas umat Islam terbesar di dunia, tidak akan pernah diam. Kami akan terus membela kalian, berjuang, yang berjuang dengan tenaga, yang berjuang dengan uang, yang berjuang dengan dana, yang berjuang dengan doa. Kami akan terus berjuang, kami tidak akan tinggal diam. Dan kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia harus tegas putuskan hubungan bilateral dengan Amerika. Betul, putuskan hubungan dengan Amerika, hubungan ekonomi, hubungan bilateral. Kenapa? Kalau berhubungan dengan Amerika, emangnya Indonesia bakal miskin, bakal susah? Justru Indonesia paling banyak utang sama Amerika. Makanya keok pemerintah sama Amerika. Takut, nggak berani. Kalau nggak berani bilang, biar kami santri-santri yang pakai sarung yang melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Takbir, takbir, takbir. Makanya kami sampaikan, demi Allah, wahai Amerika, wahai Israel, dan kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia, selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, selama masyarakat Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, maka selama itu juga tidak boleh bendera Amerika, bendera Israel berkibar di tanah Indonesia. Saudara-saudara, siap bela Palestina, siap bela Palestina, siap bela saudara-saudara kita di Palestina, siap bantu saudara kita di Palestina. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amerika pakai ngomong, udahlah Indonesia nggak usah ikut campur masalah Palestina. Kalau Indonesia ikut campur masalah Palestina, nanti kita bikin Indonesia kayak Palestina. Kalian mau bikin Indonesia kayak Palestina? Silahkan. Silahkan. Kalian datang ke Indonesia. Wahai pasukan Amerika, datang ke Indonesia. Demi Allah, akan kami jadikan Indonesia sebagai kuburan-kuburan bagi kalian. Allahu Akbar. Siap berjuang di jalan Allah. Masyarakat Sumedang siap lawan pengkhianat bangsa. Siap lawan Israel dan antek-anteknya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan saudara-saudara kita di Palestina. 2024 Allah berikan kita pemimpin yang baik. Nasihat saya untuk memilih pemimpin, kalau ada 2 atau 3 atau 4 pemimpin calon, 4-empatnya baik, maka pilih yang paling baik. Paham? Kalau 2-duanya atau 3-tiganya atau 4-empatnya buruk, jangan sampai nggak milih. Pilih yang paling ringan keburukannya. Paham? Sebab kalau ada 4-empatnya buruk, kita nggak pilih, bisa jadi nanti yang jadi yang paling buruk. Maka ingat suara-suara kalian yang menentukan nasib dan generasi bangsa Indonesia ke depan. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Ya, kita doakan juga keluarga besar kerajaan Sumedang, anak-anak cucunya semuanya. Mudah-mudahan panjang umur. Allah permudah urusan dunia akhirat. Amin, amin. Mohon maaf, saya berapa kali diundang baru bisa datang hari ini. Ya. Insya Allah tahun depan kayaknya nggak mau datang lagi saya. Soalnya Haji Deden ngecewain saya. Ada rahasia nggak bisa disebut. Baik, terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, kita menyanyikan Mars Pembela Rasulullah sambil nyalain flash ya. Terus saya harapkan semua yang hadir mengeluarkan hartanya di jalan Allah buat pembangunan pesantren. Duduk jangan berdiri. Siap keluarkan harta. Kalau mau ngeluarin harta, ibu-ibu beli bedak berapa? Ibu-ibu beli bedak umumnya berapa? 200. 50. Kalau beli 100 nggak mungkin 50. Kalau beli bedak 100, beli bedak urusan dunia yang bakal hancur 100, masa urusan akhirat akal abadi ngasihnya 10.000 doang. Siap keluarkan harta. Semua yang di belakang tuh siap keluarkan hartanya. Siap keluarkan harta. Nyalakan flash sambil kita bersolawat kepada Rasulullah. Yang semangat, ayo semua nyalain flashnya. Semuanya. Prajurit pembela Rasulullah yang keras. Untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Negara tercinta kematian, murah harganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu rakaat takkan mundur, walau satu langkah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta kematian,
murah harganya. Maju, Maju ya terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela binasa demi agama. wahai Prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. wahai para pemuda-pemuda, kibarkan Haji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimpangan darah, jadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju, maju, ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. salatullah salamullah ala Taha Rasulullah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulullah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi, Prajurit pembela Rasulullah, kita untuk agama, kita untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya. Maju, maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela binasa demi agama. Wahai prajurit wahai masyarakat Sumedang, bangga tanpa lelah, walau harus berangkat dengan takkan mundur, walau satu Antara jangan main. takkan Wahai masyarakat Sumedang, berjuanglah walau harus. Sekali lagi, wahai masyarakat Sumedang, walau harus takkan mundur, walau satu kurang keras. Sekali lagi, wahai rakyat Sumedang, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. kurang keras. Wahai rakyat Sumedang, berjuanglah. yang kompak. Wahai masyarakat Sumedang. Nah, 1, 2, 3. Wahai Masyarakat Sumedang, berjuanglah walau harus mana flashnya? dengan mata takkan mundur, walau satu langkah Takkan mundur walau satu langkah.
Wahai masyarakat Sumedang, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Sekali lagi. Wahai masyarakat Sumedang, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Takkan mundur, walau satu langkah. Takkan mundur, walau satu langkah. Saya tanya, semua masyarakat Sumedang siap hancur demi Islam? Siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Siap mati demi merah putih? Siap lawan pengkhianat bangsa? Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Allahu Akbar! Allahu Indonesia merdeka! Indonesia Merdeka! merdeka. Merdeka! Merdeka. Allahu Akbar! Allahu Akbar. على حديدية ولكن صلاة النبي بسر الفاتحة. Sebelum guru kita meninggalkan panggung ini, sebagaimana biasa tadi, kita dari keluarga Kerajaan Sumedang Larang, keturunan Pangeran Santri, akan memakaikan cindramata kepada guru kita Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, memakaikan ikat kepala dan juga selendang daripada Kerajaan Sumedang. Saya persilahkan kepada Raden Supriyatna Apip selaku Ketua RWS Cabang Sumedang untuk memakaikan ikat kepala Kerajaan Sumedang kepada Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Pecinta Habibah, bukan pecundang. Pecinta Habibah, Habibah pejuang, bukan pecundang. Pecinta Habibah, Habibah pejuang, bukan pecundang. Pecinta Habibah, Berjuang bukan berjuang.